Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf Tri Herlambang MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ridahi Parasit dengan NIM 2100717, kelas 1C PGSD. Di sini saya akan memaparkan mengenai urgensi landasan pendidikan dengan tema manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan perlu mendidik diri. Eksistensi manusia tiada lain adalah untuk menjadi manusia yang ideal. Manusia ideal adalah manusia yang mampu mewujudkan berbagai potensinya secara optimal, sehingga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya, sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, manusia berada dalam perjalanan hidup, dalam perkembangan dan pengembangan diri. Dalam eksistensinya, manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia ideal. Sosok manusia ideal merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Untuk menjadi sosok manusia yang ideal, harus memiliki berbagai kemampuan yang diperoleh manusia setelah kelahirannya dalam perkembangan menuju kedewasaannya. Di satu pihak, berbagai kemampuan tersebut diperoleh manusia melalui upaya bantuan dari pihak lain, mungkin dalam bentuk pengasuhan, pengajaran, latihan, bimbingan, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya yang dapat dirangkum dalam istilah pendidikan. Manusia juga harus belajar atau harus mendidik diri. Sebab dalam eksistensi yang harus mengadakan atau menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Sebaik dan sekuat apapun upaya yang diberikan pihak lain atau pendidik kepada seorang peserta didik untuk membantunya menjadi manusia ideal. Tetapi apabila seseorang tersebut tidak mau mendidik diri, maka upaya bantuan tersebut tidak akan memberikan kontribusi bagi kemungkinan seseorang tadi untuk menjadi manusia ideal. Lebih dari itu, jika sejak kelahirannya perkembangan dan pengembangan kehidupan manusia diserahkan kepada dirinya masing-masing tanpa dididik oleh orang lain, dan tanpa upaya mendidik diri dari pihak manusia yang bersangkutan, kemungkinan ia hanya akan hidup berdasarkan dorongan instingnya saja. Manusia dibebani keharusan untuk menjadi manusia ideal, tetapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia ideal. Untuk menjadi manusia yang ideal, perlu dididik dan mendidik diri. Manusia dapat menjadi manusia yang ideal hanya melalui pendidikan. Ditinjau dari sudut pendidik, pendidikan diupayakan dalam rangka membantu manusia atau peserta didik agar menjadi manusia ideal. Pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sembarang, melainkan harus dilaksanakan secara bijaksana. Maksudnya, pendidikan harus dilaksanakan secara disadari, mengacu kepada suatu landasan yang kokoh, yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan hal yang harus dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat pendidikan sebagai pijakan dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan ideal. Terlebih dalam dinamika kehidupan, budaya global yang ditandai dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang telah membangun paradigma baru dan memberi semangat dan dorongan kuat untuk mengubah konsepsi pendidikan yang sejalan dengan tuntunan baru masyarakat di abad baru yang penuh kebimbangan. Teknologi sebagai bagian dari budaya aktif masyarakat telah mendapatkan tempat strategis dalam kehidupan. Hal ini memberikan implikasi terhadap tempat paradigma masyarakat, khususnya pada sistem nilai kehidupan yang telah dianutnya, yang berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan Indonesia.
Kenyataan tersebut perlu menjadi renungan kita semua untuk membangun sebuah formula pendidikan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai kemajuan zaman dan nilai-nilai kebudayaan secara harmonis sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Sebab tidak semua jenis perubahan harus mendapat respon kemajuan yang sepadan, karena bangunan kemajuan masyarakat harus disesuaikan atau diadaptasi dengan potensi dan sumber daya masyarakat Indonesia yang beragam. Artinya, bahwa gagasan tentang kemajuan yang berlaku dalam kelompok masyarakat belum tentu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kelompok masyarakat lain, sehingga membutuhkan seleksi dan penyesuaian secara cerdas dan arif dalam mewujudkannya, tanpa ada tendensi ambisi maju namun meninggalkan nilai kearifan yang telah ada. Pendidikan sebagai sektor utama kehidupan dalam membangun peradaban terus menjalankan fungsi secara ideal dalam melahirkan generasi Indonesia yang sejalan dengan tujuan nasional. Di satu sisi, kondisi ini menjadi penyebab adanya pengikisan terhadap nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, meskipun belum ada upaya yang dibuktikan melalui formula pendidikan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut menjadi keniscayaan yang tak terelakkan sebagai tantangan yang harus disambut dengan penuh riang, sebab hal ini menjadi peluang untuk membangun eksistensi bangsa di mata dunia melalui reorientasi pendidikan yang mampu melahirkan generasi bangsa yang bermutu. Namun demikian, pada prinsipnya, keduanya merupakan hal yang tidak perlu menjadi masalah. Perbedaan yang disikapi dengan sinisme berlebihan yang berakibat timbulnya perpecahan, melainkan perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Karena kedua pandangan tersebut memiliki nilai kebenaran yang harus menjadi bahan kajian dalam ranah filosofis, guna mencari dan mendapatkan nilai kebijaksanaan untuk praktik pendidikan yang ideal yang sejalan dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Sebab perlu diakui bahwa berbagai problematika pendidikan Indonesia selama ini sangat kering dari sentuhan nilai-nilai filosofis. Artinya bahwa perbincangan permasalahan pendidikan hanya berkutat pada masalah-masalah yang bersifat teknis dan kurang menjadi daya dan kemampuan untuk masuk pada ranah filosofis yang sebenarnya menjadi ruang dan jalan untuk menggagas sesuatu hal yang substansial sehingga dapat lahir gagasan untuk perbaikan secara sistemik, khususnya dalam melakukan inovasi pendidikan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membutuhkanmu, merdeka!